Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dimulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan belajar PPKN tema 6 subtema 4 mengenai pentingnya menghemat energi. Menghemat energi sebagai penerapan sila kelima Pancasila. Anak-anak, penggunaan sumber energi terus meningkat setiap harinya. Oleh karena itu diperlukan sikap hemat energi. Sikap hemat energi sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang dari sila kelima Pancasila ini adalah padi dan kapas. Makna dari lambang padi dan kapas itu adalah pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia. Namun keadilan ini juga berlaku pada semua aspek kehidupan manusia. Menghemat energi dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar generasi yang akan datang tetap dapat menikmati sumber energi. Berikut merupakan contoh sikap menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu di siang hari. Yang kedua, mematikan TV saat tidak ditonton. Yang ketiga, mematikan AC saat tidak digunakan. Dan yang keempat, beralih menggunakan lampu hemat energi. Dan yang kelima, menggunakan alat elektronik ketika dibutuhkan. Ada perilaku hemat, ada juga perilaku boros energi. Perilaku boros merupakan perilaku tercela. Seorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli terhadap orang lain dan alam yang ditempati. Berikut contoh sikap boros energi dan saran perbaikan. Yang pertama, membiarkan televisi menyala ketika tidak ditonton. Saran perbaikannya, mematikan televisi ketika acara sudah selesai ditonton. Yang kedua, bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Saran perbaikannya, bermain mainan yang tidak menggunakan energi listrik. Dan yang ketiga, menyalakan semua lampu secara bersamaan. Saran perbaikannya, menyalakan lampu yang diperlukan saja. Yang keempat, menggunakan alat komunikasi elektronik sepanjang hari. Saran perbaikan, menggunakan alat komunikasi elektronik ketika diperlukan saja. Dan yang kelima, membiarkan keran air menyala ketika tidak digunakan. Saran perbaikannya, mematikan keran air ketika sudah tidak digunakan. Hak dan kewajiban dalam melakukan penghematan energi. Anak-anak, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua berjalan dengan baik. Berikut contoh hak dan kewajiban dalam menghemat air. Yang pertama, hak mengkonsumsi air bersih. Kewajibannya mengkonsumsi air bersih sesuai kebutuhan. Kemudian,
menghabiskan air bersih minum yang telah diambil. Dan yang kedua, hak menggunakan air. Kewajibannya adalah mematikan keran air ketika selesai digunakan. Kemudian tidak main menggunakan air. Yang ketiga, hak terhindar dari sampah yang mengotori lingkungan. Kewajibannya menjaga lingkungan agar selalu bersih dan membuang sampah di tempat sampah. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, hak mendapatkan udara bersih. Kewajibannya merawat tanaman dengan baik. Kemudian menjaga lingkungan dari sampah dan memupuk tanaman secara teratur. Hak dan kewajiban terkait penghematan energi. Energi yang ada di bumi ini sangat bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, kita memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dengan bijak dan hemat. Berikut hak dan kewajiban terkait penghematan energi. Berikut hak dan kewajiban terkait penghematan energi. Yang pertama, mendapatkan energi untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, mengkonsumsi air bersih, menggunakan air untuk mandi dan mencuci. Sedangkan kewajibannya menggunakan energi sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, menikmati lingkungan yang bersih dan asri. Kewajibannya adalah menjaga lingkungan untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Dan yang ketiga, bebas menggunakan energi apa saja seperti listrik, air, dan bahan bakar minyak. Kewajibannya menghemat penggunaan energi, kemudian menggunakan energi sesuai kebutuhan. Yang keempat, menggunakan energi di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan tempat umum. Kemudian kewajibannya menggunakan energi sesuai kebutuhan, mendahulukan menggunakan alat tanpa listrik. Kemudian yang kelima, menggunakan energi kapan saja, kewajibannya menghemat penggunaan energi. Dan yang keenam, menggunakan peralatan elektronik. Kewajibannya mematikan peralatan elektronik ketika sudah tidak digunakan, kemudian membayar rekening atau pajak listrik. Yang selanjutnya adalah memahami hak dan kewajiban di sekolah. Anak-anak, hemat energi dapat dilakukan di mana saja termasuk di sekolah. Perilaku hemat energi dapat dilakukan bersama dengan teman-teman. Kerja sama untuk saling mengingatkan, mengerjakan, dan memberikan saran. Kita punya hak untuk memberikan saran perbaikan sikap kepada orang lain. Namun, kita juga berkewajiban melaksanakan saran yang diberikan oleh orang lain. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang melekat pada diri seseorang. Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak terlepas dari kewajiban. Setelah melaksanakan kewajiban, kemudian akan memperoleh hak. Ayo pelajari bersama hak dan kewajiban kita di sekolah. Anak-anak, berikut adalah contoh hak dan kewajiban di sekolah. Yang pertama, hak mendapatkan ilmu di sekolah. Kewajibannya mendengarkan pelajaran saat Bapak Ibu guru menerangkan.
Dan yang kedua, hak menempati kelas yang bersih dan nyaman. Kewajibannya melaksanakan piket kelas. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu ya nak. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.